Shalom, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini, saya Hiburan Harefa akan berbagi satu kisah tentang seorang Hifta. Dia adalah korban masa lalu yang pastinya bukan pelaku masa lalu. Dia adalah korban di masa lalu. Kita akan belajar apa rahasianya, bagaimana dia memulihkan sakit hati, luka batin yang pernah ia alami di masa lalunya. Saya melihat kalau kita membaca ya Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1, di situ dikatakan Yefta seorang pahlawan gagah perkasa, tapi sayang dia gagal perkasa, dia seorang pahlawan dicederai oleh kalimat berikutnya. Dia anak seorang perempuan Sundal, anak pelacur bos. Namanya anak pelacur dalam perjanjian lama itu nggak dianggap, dipandang sebelah mata, nggak diperhitungkan dia secara status sosial rendah di mata orang. Yifta pahlawan gagah perkasa, tapi sayang dia anak seorang pelacur. Hebatnya Alkitab mencatat setelah ia besar. Artinya apa? Ketika dia kecil, remaja, hingga dia dewasa, saya pastikan ada rentetan-rentetan, tumpukan-tumpukan, gunungan-gunungan sakit hati yang bertubi-tubi ia alami. Baik itu dari mama tirinya, baik itu dari saudara tirinya, bahkan dari ayahnya sendiri, bahkan juga orang-orang di sekitarnya. Sakit hati bertubi-tubi menimpanya. Lalu bagaimana self healing yang dilakukan oleh seorang Yifta? Bagaimana dia menyembuhkan sakit hati yang dialaminya? Udah anak tiri, dibully, dihina minta ampun, nggak dikasih harta, nggak dikasih bagian milik pusakanya, diusir. Itu titik terakhir sakit hati seorang itu, diusir dia. Tapi dia nggak marah. Alkitab mencatat pada ayat yang ketiga, pasal 11 ayat yang ketiga, maka larilah Yifta. Dia nggak balas. Bisa aja loh dia bunuh, dia tampar, atau dia apakan tuh saudara tirinya. Orang dia pahlawan gagah perkasa kok, tapi dia ambil sikap yang benar. Maka larilah Yifta. Dia tahu cara menyembuhkan lukanya. Dia lari, dia simpan seluruh kesakitan yang dia alami. Dia tidak balas itu sakit hatinya. Enggak dia balas. Yifta pintar memanage sakit hatinya. Dia punya manajemen sakit hati yang bagus. Hebat dia. Jadi satu hal yang kita bisa lakukan terhadap masa lalu, saya mau bilang, kamu gak bisa melupakan masa lalu. Yang bisa kamu lakukan ialah mengubah mindset kamu, mengubah pola pikir kamu, mengubah paradigma kamu terhadap masa lalu. Ingat, kalian pernah naik sepeda motor gak? Kalau naik sepeda motor, lihat kaca spion itu cuma sebentar aja untuk melihat situasi di belakang tuh aman apa enggak. Kamu gak boleh lihat kelamaan. Kalau lu lihat kelamaan, nabrak, jatuh, mati kamu. Begitupun dengan masa lalu. Lihat masa lalu untuk ngoreksi hidup kamu, supaya tidak gagal, supaya tidak hidup sama seperti kegagalan di masa lalu itu. Lihat masa lalu untuk mengintrospeksi diri, untuk mengubah persepsi, mengubah paradigma kamu, sehingga engkau punya pola pikir, pola pandang yang positif terhadap masa lalu. Gak usah antipati dengan masa lalu kamu, sesuram apapun, seburuk apapun. Nikmati masa lalu. Karena kenapa? Masa lalu adalah sejarah hidupmu. Oleh sebab itu, move on yuk seperti Yifta. Yifta tuh move on. Dia tahu cara memanage masa lalunya. Dia gak mengobati lukanya dengan cara menyakiti orang lain. Justru orang lain yang menyakiti dia masa lalu, dia ampuni. Maka ketika ada pengampunan itu, ada pemulihan. Yifta dipulihkan, Yifta dikuatkan. Bahkan di ending ceritanya kalau kita melihat, dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Maka yang terakhir, closing statement yang mau saya bilang, rencana Tuhan gak pernah gagal dalam kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, setiap oranglah yang sering gagal memahami rencana Tuhan yang tidak pernah gagal itu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.